Halo, selamat pagi. Saya kecilkan dulu nih background musiknya biar tidak dominan. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Indra di minggu ini. Kita lanjutkan materi ketiga ya. Untuk sedikit review di minggu-minggu lalu ya, materi kita ini, kita lihat materi pertama, kita sedikit review dulu. Kita sudah mempelajari tentang memahami proses alur produksi multimedia. Kemudian yang kedua, kita sudah mempelajari menerapkan prosedur pengoperasian kamera, walaupun di sesi kedua ini kita belum mempraktekannya, karena ada kendala ini, kita harus pelajaran jarak jauh. Tapi kita nanti insya Allah bisa berjumpa di sekolah dan kita segera mempraktekkan di materi kedua ini. Nah, untuk materi minggu ini kita akan lanjut dengan ini dia, menganalisis pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak atau merekam video. Nah, di sini nanti masih lanjutan dari materi kedua ya, untuk menerapkan prosedur pengoperasian kamera. Nah, kalau ini kalian sudah ahli, sudah bisa itu mengoperasikan video, baru kita mempraktekkannya. Di sini kita akan belajar banyak tentang frame-frame video, nah kemudian pergerakan kamera, banyak sekali nanti istilah-istilah baru ya, mungkin kalian baru dengar. Oke, ke slide berikutnya. Nah, ini slide berikutnya sudah saya siapkan. Apa saja sih di materi 3 nanti yang akan kalian pelajari? Nah, di sini ada 2 inti yang harus kalian kuasai ya. Pertama, menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran atau framing dan sudut pandang angle kamera. Nah, di sini framing itu kalau ingin kalian bayangkan, ketika kita melihat sebuah pesawat televisi ya. Nah, pesawat televisi itulah frame. Nah, nanti kita akan bermain-main dengan frame dan sudut pandang angle kamera. Posisi kamera di mana yang bagus. Misal kalian mengambil gambar sebuah mobil gitu. Nah, sudut pandang yang paling bagus di mana ya, ini mobil ini kalau kita ambil biar tampak lebih menarik. Nah, itu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini nanti kita akan belajar 5 materi kompetensi. Yang pertama, menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran dan angle. Kemudian mengidentifikasi macam-macam ukuran gambar pada pengambilan gambar bergerak. Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam sudut pandang gambar dan pengambilan gambar bergerak. Kemudian yang keempat, menerapkan pergerakan kamera pada pengambilan gambar gerak. Terus yang terakhir, memilih angle dan ukuran yang tepat pada saat pengambilan gambar gerak. Nah, mungkin kalian agak sulit kalau dalam bentuk teks ya, seperti ini. Nanti pasti kalian akan lebih jelas kalau sudah melihat dalam bentuk gambar mestinya. Karena memang kita untuk mengingat teks itu lebih sulit daripada gambar. Kalau gambar lebih mudah ya diingat-ingat. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, materi pokoknya ini pergerakan kamera, ukuran gambar, dan sudut pandang kamera. Terus lanjut kegiatan pembelajaran yang nanti kita akan banyak praktek dan diskusi ya. Kemudian alasan-alasan kalian
atau motivasi mengapa kalian memilih frame ini, mengapa memilih angle ini. Nah, ini nanti kita diskusikan, kita pelajari bersama-sama. Kemudian lanjut ke terakhir, yaitu penilaian. Nah, tentunya di materi ini nanti pasti ada penilaiannya, yaitu penilaian pengetahuan, tes tertulis, praktek ya, keterampilan itu praktek, nanti dipraktekkan. Kemudian unjuk kerja dipresentasikan, dan kalian ngirim portofolio dalam bentuk video, bisa diupload ke YouTube atau media lain, banyak sekali seperti YouTube ya, Vimeo dan lain-lain. Itu. Nah, langsung kita masuk ke materi pokoknya. Nah, ini dia. Nah, di sini nanti kita akan ketemu dengan istilah-istilah baru. Ini kalian bisa baca di situ. Ada beberapa teknik pergerakan kamera. Contohnya pan right. Nah, pan right ini kalian ini tetap istilahnya pertahankan di menggunakan bahasa Inggris saja, karena kalau kita bahasa Indonesia kan itu lucu nanti. Menjadi terjemahannya menjadi lucu. Kita tetap usahakan di istilah menggunakan bahasa Inggris, karena di dunia kerja itu masih tetap menggunakan istilah ini, pen right gitu. Tidak ada terjemahannya. Oke, nah kalau yang disampaikan itu terjemahannya versi Indonesianya ada menggerakkan kamera ke kanan. Nah, ini nanti Pak Indra tunjukkan, ada sampel videonya, nanti akan lebih jelas. Kalau dilihat gini mungkin kalian masih agak bingung, apa sih pen right itu, kamera ke kanan itu seperti apa, itu kan mungkin bayangannya susah. Nanti kan ada videonya, nanti tenang, setelah ini akan saya tunjukkan. Pen left, pen bacanya pen left. Ada yang nyebut pan ya, itu kalau sudah di versi Indonesia kan pan kanan, pan kiri, pan left, menggerakkan kamera ke kiri. Kemudian ada tilt up, ada tilt down, di situ menggerakkan kamera ke atas. Itu seperti apa, gimana sih, apa yang dimaksud tilt up, menggerakkan kamera ke atas itu gimana, nanti ada videonya, jangan khawatir. Tilt down, menggerakkan kamera ke bawah. Nah, terus dilanjut ke zoom in. Zoom itu mengatur pengambilan gambar ke arah subjek ya. CU itu close up. Kemudian kalau zoom out itu mengatur pengambilan gambar ke arah long shot. Nah, ini beda, ada close up, ada long shot. Kemudian ada dolly in, ada dolly out, atau ada istilah track in, track out, mendorong kamera ke arah subjek dan menjauhi objek. Zoom in, zoom out itu sebenarnya juga sama, mirip, mendorong kamera ke arah subjek dan menjauhi. Tapi ada bedanya antara zoom in dan zoom dolly in, itu ada bedanya. Tapi sekilas sama, mirip. Kemudian ada istilah lagi di pergerakan kamera, ada kamera follow, yaitu kamera mengikuti objek. Misal ada kita mengikuti orang lari gitu, kameramennya di belakangnya, itu namanya kamera follow. Ada fade in, pengambilan gambar oleh kamera tertentu mulai masuk berlahan. Ini seperti kalau di PowerPoint transisi ya, jadi biar perpindahan antara video 1 dan video 2 atau slide 1 slide 2 itu lebih halus. Itu maksudnya seperti itu sebenarnya. Sama super atau super impulse ini juga di solve wipe, ini transisi ini untuk memperhalus perpindahan video 1 ke video 2. Kalau di PowerPoint itu perpindahan slide 1 ke slide 2 itu biar halus perpindahannya. Oke, lanjut. Nah, ini kita akan ke contoh video ya. Contoh video akan saya tunjukkan dulu. Contoh video. Sebentar. Ini
yang akan saya tunjukkan nanti adalah contoh video buatan kakak kelasmu ya. Nah ini contoh video yang akan menunjukkan ini tadi ada pen right, pen left. Nah ini nanti akan dijelaskan oleh kakak kelasmu ini. Kalian bisa lihat di YouTube channelnya Pak Indra ini yang bawah, judulnya video pembelajaran, dibuat oleh kakak kelas kalian namanya Mas Wiji ya, diupload tahun 2016. Oke, ini channel saya ini tadi videonya bisa kalian lihat, kalian telusuri di YouTube nanti untuk acuan. Nah ini contoh yang saya jelaskan tadi, pen right, pen left. Oke, sebentar. Nah mungkin suaranya nggak kelihatan ya, sebenarnya nggak kedengaran ya, sebentar audionya saya setting dulu biar keluar, sementara kalian bisa membaca dulu, itu dibaca-baca dulu. Bentar, saya setting dulu ya audionya biar masuk. Kalau tidak masuk ya mungkin dari teks saja juga bisa. Nah, wait. Nah, masuk audio. Harusnya ini saya download dulu ya, tapi kayaknya nggak mau masuk ini. Kalau begitu ini langsung aja lah, ini aja, ini ada teksnya, jangan khawatir. Nah ini kalian saya jelaskan aja. Nah ini contoh tilt ya, ini contoh tilt. Ini contoh tilt up, jadi tilt up, tilt down. Ini saya cepat aja biar. Nah ini contohnya ya, tilt up ke atas. Nah ini tilt up, ini contohnya nih kamera tilt up. Nah ini tilt down, ini tilt down. Ini tilt down ya, contoh tilt down tadi. Kemudian lanjut, ini panning, pen. Jadi ada dua ya, pen right, ada pen right, ada pergerakan kamera dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Nah, kanan. Nah ini contoh, ini pen right, ini pen right. Nah jadi kameranya yang digerakkan ke kanan. Nah, ada pen left. Ini videonya kepotong ya, karena ini saya ngambil dari YouTube langsung kita tampilkan di sini, jadi gak kepotong. Kalau aslinya nggak kepotong, ini bisa kalian lihat di YouTube. Ini pen left ya, contohnya itu, jadi kameranya digerakkan ke kiri. Nah ini dolly, kamera move dolly. Nah kameranya jadi hampir mirip dengan zoom in zoom out, nanti kalian bisa lihat. Ini dolly out, jadi kameranya menjauhi subjek. Nah gimana caranya? Nah ini ada alat tambahannya ini. Nah ini dolly out. Mungkin sebentar, alatnya seperti ini ya, ini namanya
dolly track, ini dolly out. Nah ini ada alatnya di bawah. Kalau langsungan gimana Pak? Bisa nggak kira-kira tanpa alat bantuan? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Sebenarnya bisa, tapi nanti agak kameranya jadi agak apa ya, goncang. Tapi sekarang ada alat tambahan pakai stabilizer. Kalau ini pakai mini slider. Nah ini alatnya itu mini slider, jadi slide cam slider. Ini crab ini nanti aja, saya mau melihatkan yang zoom sebenarnya. Nah, oke, follow. Ini follow, jadi kameramennya mengikuti objek. Saya nyari yang zoom kok belum ada ini. Oke, itu ini kurang zoom ya. Sekarang saya akan masuk ke yang zoom dulu. Nah ini kalau zoom ini bisa dilihat di video ini. Nah zoom, gimana sih zoom? Ini zoom seperti ini contohnya. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah film, nah ini zoom. Ada zoom, ada dolly. Jadi kalian harus, ini beda tipis ini antara zoom sama dolly, ini beda tipis sekali. Jadi kalau kalian nggak bisa membedakan antara zoom sama dolly, gampangannya kamera itu mendekati objek ya. Kalau ini dolly itu kalau mendekati objek, kameranya ikut mendekat ke objek. Kalau zoom tidak, zoom in itu kameranya tetap di posisinya, tapi dengan menggunakan di kamera itu ada zoom. Nah itu untuk mendekatkan, yang dipencet zoom-nya. Nah ini contoh-contoh yang lebih jelas lagi. Ini ada video ini. Nah ini akan menjelaskan lebih jelas tentang zoom in dan zoom out. Di sini ya, kita ulangi di sini di tampilan ini ya, perbedaan antara zoom in dan dolly in, karena ini mirip, kedua ini mirip sekali. Jadi kalau kalian pemula itu kadang sulit membedakan antara zoom in dan dolly in ya. Nah dengan penjelasan ini saya harap kalian lebih jelas. Nanti kalian akan melihat beda dua gambar ini yang ditunjukkan ini antara zoom in dan dolly in. Begitu juga dengan zoom out dan dolly out. Ini contohnya. Nah lihat apa yang terjadi. Kalau kalian perhatikan di gambar kiri itu zoom in, kalau kita menggunakan zoom in mendekati objek menggunakan fasilitas zoom in itu lihat ada segitiganya itu terpotong banyak kalau yang zoom in. Tapi kalau dolly in itu tidak. Ulangin lagi ya. Oke, kita ulangi lagi. Beda kan? Kalau yang zoom in terpotong itu segitiganya terpotong. Kalau yang dolly in utuh. Nah, itu gampang toh sekarang, sudah bisa ya. Nah, kita lihat lagi videonya. Itu jelas. Jelas sekali bedanya antara dolly in dan dolly out. Nah, ini jelas banget, gede kayak ini. Ini dibesarkan ini. Ini ada lagi dolly in, gabungan dolly in dan zoom out. Itu nanti akan membuat sebuah efek vertigo namanya, vertigo effect. Vertigo effect itu seperti apa? Itu seperti ini contohnya. Ini vertigo effect. Jadi gabungan dolly in dan dolly out. Nah, ini gabungan. Jadi tekniknya menggunakan gabungan. Jadi kameranya mundur tapi sama di zoom in.
Nah ini jadinya nanti seperti ini gambarnya. Vertigo effect ini yang sering digunakan untuk film-film ya, film-film istilah sinematik itu ya, ini salah satunya sinematik. Nah ini contohnya nanti gambarnya, ini namanya efek vertigo namanya. Nah efek vertigo ya, vertigo efek kayak ya sakit itu vertigo. Oke itu tadi penjelasan tentang pergerakan kamera. Nah lanjut ke berikutnya, yaitu tentang angle-angle. Tadi kita sudah belajar pergerakan kamera. Pergerakan kamera. Kalau untuk yang apa namanya itu tadi apa namanya pergerakan kamera jelas ya. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komen kolom komentar atau di WA saya. Ada pertanyaan Pak, saya belum paham, nanti bisa kita ulang gitu. Nah oke, sekarang kita akan ke berikutnya, yaitu bentar, ini saya siapkan dulu gambarnya belum, saya ketik dulu. Oke, ini dia gambarnya, angle kamera. Oke, ini dia angle kamera. Saya besarkan dulu biar besar. Nah ini dia. Jadi angle kamera itu ada, ini lihat di gambar ada 5 ya, 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Nah, contohnya ini. Nah di sini kalian bisa lihat di situ ada kecil lagi ya, bentar. Mau saya perbesar tapi nggak bisa. Oke, ini aja. Ini di sini kamera ada top angle, jadi ini kamera benar-benar di atas objek ya. Contohnya kalau kalian sedang pengambilan gambar itu melukis pasir, nah, di TV itu kameranya benar-benar di atas objek ya kan, kamera di atas objek. Kemudian ada high angle. Ini misal ini objek manusia, jadi posisinya ini ada di atas kepalanya subjek. Nah ini high angle, jadi pengambilan gambar di atas. Misal kita sedang mengambil gambar narasumber berbicara di bawah podium ya. Podiumnya di bawah, kalian posisinya di atas, ada di apa namanya ya, di balkon gitu. Nah ini high angle itu, tapi terlalu atas ya. Itu nanti ada istilah tersendiri ya kalau yang atas itu, istilahnya bird eye. Ada eye level sejajar dengan objek, kemudian ada low angle itu di bawah objek. Nah ini biasanya narasumbernya di podium, kameramennya di bawah. Kemudian ada di bottom, ada di bawah, posisinya benar-benar di bawah. Contohnya ya mengambil gambar orang manjat pohon gitu. Nah ini oke ya, jelas ya. Ini adalah angle-angle kamera nanti yang akan kita praktekkan. Ada 5, 1 2 3 4 5. Nah di sini ada variasi, nanti di high angle itu ada yang bird eye menggunakan drone. Nah ini kalau tinggi sekali itu drone, pakai drone itu namanya bird eye. Jadi bird itu burung, nah ini mata burung, jadi pengambilan sudut mata burung. Kemudian ada
low angle, ada yang nyebut frog eye, karena di bawah lantai itu yang kameramennya sampai delosor gitu, sampai tiduran di lantai itu menyebutnya frog eye. Frog itu katak, penampilan katak. Oke, itu tadi yang namanya pergerakan kamera. Nah, sekarang kita ke berikutnya, slide berikutnya, yaitu framing. Nah, ini framing penting, ini framing. Tadi yang frame itu bisa kalian lihat di sini. Nah, dilihat di gambar di situ ada, bentar. Oke, frame ya, ini ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 8 frame. Yang pertama XLS, yaitu singkatannya bisa kalian catat ya, ini Extreme Long Shot. Nah, kemudian ada LS, yaitu long shot, MLS medium long shot, dan MS medium shot. Seperti itu. Sebentar, ini saya hilangkan dulu tulisannya. Kemudian yang kelima MCU, medium close up. Kemudian sebelahnya ada CU, close up, BCU, big close up, dan XCU, extreme close up. Nah, ini seperti ini gambarnya. Udah diingat-ingat ya, ini nanti video Pak Indra ini bisa kalian lihat ulang-ulang biar lebih paham sambil dicatat gitu kalau lupa. Oh ya, jangan lupa pinjem buku di Parpus ya, ada buku tentang teknik video, sampulnya biru di perpustakaan, bisa kalian pinjam dibawa pulang. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tadi, ini angles tadi sudah dijelaskan. Kalau tadi posisi kameranya seperti itu, posisi kameranya seperti tadi ya, ada low angle, ada eye level, ada high angle, worm eye, ada bird eye. Ini seperti ini contohnya. Ini hasilnya apa namanya, hasilnya shot, pengambilan gambarnya seperti ini. Oke, itu tadi framing ya, framing dari sudut pengambilan gambarnya. Kemudian ini juga ada materi yang lebih jelas, mungkin kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini. Nah, di sini ada contoh gambar lain yang bukan kartun ya. Ada extreme long shot. Nah, ini bisa dilihat di situ ada keterangannya. Bisa kalian baca. Kemudian nanti bisa di pause ya. Ini saya tidak bacakan aja, kalian nanti bisa baca ulang sendiri. Kemudian ada long shot. Nah, ini dia long shot. Ini tadi kan, kalau yang ini gini ya, extreme long shot, ada long shot, ini kartun. Nah, ini aslinya. Kemudian ada medium long shot. Nah, ini medium long shot, ini juga medium long shot. Kemudian ada medium shot, MS, medium shot. Nah, ini ada medium close up, ada close up. Nah, ini ada big close up. Nah, yang enggak ada extreme close up ya, contoh extreme close upnya. Extreme close up ini biasanya yang di shot ya hidungnya atau matanya, itu extreme close up. Oke.
Nah, di sini akan saya tunjukkan ada video lagi yang memperlihatkan contoh video jadi ya. Kalian bisa lihat. Bentar. Ya, sini. Ini bisa kalian lihat di YouTube banyak sekali. Nah ini contohnya dalam bentuk video. Ini long shot, medium shot, ini medium close up. Ini agak terpotong ya, sebenarnya tidak terpotong sih kalau dilihat di YouTube-nya, tidak terpotong karena ini tadi saya besarkan jadi tidak. Nah ini extreme close up, saya ulangi, tadi terpotong masalahnya kalau dilihat dari awal aja. Oke, long shot, kemudian ada medium shot, ada medium close up. Ini contohnya close up shot, ada blik. Sebenarnya ada big close up dulu ini, tapi langsung ke extreme close up, memberi contohnya langsung ke extreme. Nah ini shot low angle, ini low angle contohnya, kameranya di bawah objek. Ini extreme low angle atau frog eye, tapi kurang, kalau frog eye kurang turun, kameramennya harus di lantai. Ini high angle, contoh high angle, kameramennya di atas kepalanya subjek. Ya ini bird eye, tapi bird eye nya ya kurang tinggi, kalau bagus ya pakai drone biasanya. Oke, ini cukup. Kalau yang Dutch ini nggak usah dulu. Oke ya, itu. Kita kembali ke sini. Nah, disinilah teknik kamera itu kita pelajari dari komplitnya di sini. Kalian nanti bisa lihat ulang videonya bahwa teknik kamera itu apa saja sih yang dipelajari. Nah, nanti bisa kalian ulang banyak ya, banyak sekali yang bisa kita apa namanya itu, kita pelajari di materi ini. Menarik sekali materi ini, karena ini lah nanti kekreatifan kalian dituntut ekstra keras. Kalau tidak kreatif nanti hasil videomu kurang menarik, karena menggunakan teknik ini agar tujuannya agar hasil videomu itu menarik. Jadi pergerakan kamera, ukuran gambar, dan sudut pandang. Tadi kita ulangi lagi, pergerakan kamera itu apa saja sih? Nih, pan right, pan left, tilt up, tilt down, zoom in, zoom out, dolly in, dolly out. Itu pergerakan kamera. Terus ukuran gambar, apa ukuran gambar? Apa sih ukuran gambar? Ini ukuran gambar, ada extreme long shot, ada long shot, ada MLS, MS, MCU, close up, BCU, extreme close up. Itu ukuran gambar. Kemudian yang ketiga, terakhir ini materinya ya. Materi intinya sebenarnya ini saja sebenarnya. Materi intinya adalah ini, sub 3. Apa sudut pandang? Nah, sudut pandang ada low angle, high level, high angle, ya. Ada apa itu tadi, frog eye, bird eye, ada chanted. Tuh. Oke, itu tadi materi kita untuk minggu ini yang sangat menarik menurut saya ya.
menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, jika ada pertanyaan dari kalian ingin menanyakan lebih lanjut tentang teknik ini, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar, atau rajin-rajinlah melihat sampel-sampel video di YouTube. Ada beberapa hasil video kakak kelas kalian saya upload ya, contoh-contoh teknik-teknik tadi. Jangan khawatir, banyak. Kalau kalian belum paham, bisa dilihat-lihat lagi. Karena materi 3 ini kalau kalian tidak kuasai semaksimal mungkin, nanti video kalian akan kurang menarik ya. Oke, itu pokoknya selalu diingat bahwa materi di 3 ini adalah ini, yaitu pertama pergerakan kamera, ukuran gambar, dan sudut pandang kamera. Oke, itu saya kira. Jadi kalau kalian bisa membuat kamera lebih menarik, tujuannya nanti kalau praktek ini contohnya, kalian bisa membuat video-video seperti punya kakak kelas kalian seperti ini. Nah, ini contohnya, ini dia. Tidak saya kasih suara saja nanti karena kena hak cipta nanti ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa teknik yang digunakan di sini. Nah, ini nanti kalau kita bahas, biasanya kalian nanti bisa melihat apa sih keunggulan buatan kelas kalian ini, kekurangannya apa, nanti kita bahas. Biasanya dievaluasi, tujuannya agar nanti kedepannya buatan kalian itu lebih bagus gitu. Jangan takut dikritik ya. Jadi kalau memang videonya bagus ya nanti di komen teman-teman dan paling bagus. Kalau kurang bagus ya diulangi. Ini contohnya. Nah, ini bisa dilihat mereka menggunakan medium shot. Contohnya seperti itu. Oke, saya kira itu dulu untuk penjelasan materi ketiga ini. Berarti kita sudah ada 3 bahasan. Nah, nanti kalau sudah sampai keempat, kita coba akan ada penilaian ya. Kita sampai membahas keempat dulu, baru nanti ke penilaian. Itu saya kira cukup untuk sesi ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di komen atau di WA grup. Kalian bisa melihat nomor Pak Indra di WA grup itu, nanti bisa japri, bisa di kolom komentar YouTube ini. Saya kira itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.